Tangisan Rumah Belanda. Lo pernah denger gak sih tentang rumah Belanda yang ada di ujung desa itu? Rumah tua yang udah lama gak ditinggalin. Konon katanya ada yang gak suka kalau rumah itu dihuni orang lain. Di dalam rumah itu selalu ada tangisan. Ya, suara seorang wanita yang terus terdengar di setiap malam. Gak peduli siapa yang tinggal di situ. Tapi lo harus hati-hati, karena rumah ini gak suka sama orang baru. Dan lo bakal ngeri banget setelah lo denger cerita ini. Setiap orang yang berani pindah ke rumah itu gak pernah selamat. Mereka pasti mati mengenaskan. Dan mereka gak cuma mati loh, tapi kematian mereka selalu ada hubungannya dengan suara tangisan itu. Setiap kali ada orang baru yang masuk ke rumah itu, wanita yang menangis di dalam sana gak akan pernah berhenti sampai nyawa mereka terenggut. Lo mau tahu ceritanya kayak gimana? Gua ceritain ya. Jadi begini, ceritanya ada keluarga baru, keluarga pertama yang berani pindah ke sana. Keluarga Wira namanya. Mereka pikir rumah itu cuma rumah tua yang butuh perbaikan sedikit. Jadi mereka dengan semangat mulai bersih-bersih tuh dan gak ngelakuin segala macam. Gak ada yang aneh sih pada awalnya. Tapi begitu malam datang, suara itu mulai terdengar. Waktu menunjukkan pukul 1 malam. Suara tangisan itu muncul. Mereka kira cuma suara angin atau mungkin sesuatu yang biasa. Tapi lo tahu gak? Lama-lama suara itu makin keras, makin jelas, dan semakin menakutkan. Kayak ada seorang yang benar-benar minta tolong dari dalam rumah itu. Mereka gak tahu siapa, tapi mereka mulai ngerasa ada yang gak beres di rumah itu. Lo tahu gak? Keluarga Wira ini sering banget melihat bayangan yang bergerak cepat di sudut ruangan. Banyak banget keanehan-keanehan mulai muncul. Pintu-pintu yang kebuka sendiri, lampu yang padam tiba-tiba menyala lagi. Anak-anak mereka mulai melihat bayangan aneh di sudut ruangan. Dan si ibu pun mulai merasa kedinginan, meskipun api di perapian masih menyala. Itu bukan hal biasa. Keluarga Wira merasa ada sesuatu yang gak bisa mereka jelasin. Kayak ada kekuatan lain yang mengendalikan rumah itu. Semakin lama, keluarga Wira semakin tertekan. Mereka mulai mencari tahu tentang sejarah rumah itu. Dan pada akhirnya, keluarga Wira memberanikan diri menanyakan asal-usul rumah itu kepada warga sekitar. Hanya beberapa yang mau menceritakan. Salah satunya adalah Mbok Darmi. Mbok Darmi memberitahu kepada keluarga Wira kalau rumah itu mempunyai cerita kelam. Begini ceritanya. Dulu ada wanita yang tinggal di rumah itu. Ya, wanita Belanda yang bernama Clara. Dia sudah lama tinggal di sana, tapi suaminya pergi perang dan gak pernah kembali ke rumah itu. Sejak itu, dia gak pernah berhenti menangis, nungguin suaminya pulang, tapi dia gak tahu kalau suami itu gak akan pernah kembali. Dalam artian, suami itu sudah gugur saat perang. Hari demi hari, Clara selalu menangis karena suaminya tidak pernah pulang. Lalu akhirnya Clara mati di rumah itu. Tapi bukan karena penyakit atau kecelakaan. Clara meninggal dengan hati yang penuh dengan penderitaan. Dan gak ada yang pernah bisa pergi. Tangisannya menjadi kutukan di rumah itu. Gak cuman buat dirinya sendiri, tapi juga buat siapa saja yang berani tinggal di rumah itu. Dan setelah keluarga Wira, penghuni rumah itu silih berganti. Namun nyatanya tidak ada satupun yang selamat. Dan tahukah kalian, semua anggota
anggota keluarga Wira ditemukan mati mengenaskan di dalam rumah itu. Mereka mati dengan cara yang aneh atau tidak wajar. Ada yang mati dengan mata terbuka, kayak mereka lihat sesuatu yang sangat menakutkan. Ada juga yang ditemukan terjatuh dari lantai atas, seolah mereka terjatuh karena ketakutan melihat sesuatu. Semuanya begitu jelas. Pasti ada kaitannya dengan tangisan yang gak pernah berhenti. Yang lain itu adalah Clara. Karena menurut mitos penduduk sekitar, Clara ini gak suka kalau dimaklumi orang lain. Setelah keluarga Wira yang mengalami kejadian tragis, banyak orang yang mencoba untuk pindah lagi ke rumah itu. Tapi hasilnya sama, semua mati dengan cara yang gak wajar. Tangisan itu semakin lama semakin keras dan semakin kuat mengendalikan siapa saja yang tinggal di sana. Dan akhirnya kepala desa memutuskan untuk menutup rumah itu. Dia tahu kalau rumah itu udah gak bisa dihuni siapa-siapa lagi. Rumah itu dibiarkan kosong, gak diperdagangkan, gak ada lagi yang boleh tinggal di sana. Masyarakat mulai menghindar dan desa pun menjadi lebih tenang. Tapi apakah benar-benar tangisan itu berhenti? Rumah Belanda itu kini ditutup dan gak ada yang berani mendekat lagi. Tapi siapa yang tahu kalau suara tangisan itu masih ada di dalam? Karena kadang kekuatan dari rumah itu gak akan pernah bisa dihilangkan. Siapa tahu suara itu bakal datang lagi untuk siapa saja yang berani mencoba tinggal di sana. Hati-hati, siapa tahu Clara ada di dekat kalian.